Ummah dalam rangka Himayatuddin, Himayatul Ummah, wa Himayatud Daulah. Akan dilanjutkan dengan pembukaan orientasi secara resmi kepada Ketua Umum MUI Al-Mukarrom Kiai Haji Miftahul Ahyar. Kami persilakan. Sudah ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, Bismillah ala ma'alhamana. Wa nas'alu taufiq lil amali ma'alamana. Wa innal khair la yudraku illa bi taufiqihi wa hidayatihi wa ma'unatihi. Wa may yudlilillahu fala hadiya lahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa ala ikhwanihi minan nabiyyin wal mursalin wa ala man ittaba'an nur alladhi unzila ma'ahu ila yaumiddin amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala yu'til hikmata man yasha wa may yu'tal hikmah faqad utiya khairan katsira wa ma yadzakkaru illa ulul albab. Hadaratil ulama wal ulama wal masyayikh wal aman al-kiram hay'ah majlis al-ulama Indonesia, wabil khusus para waketum, para bayaya, jamak daripada buya, juga para ketua-ketua bidang, komisi, lembaga, badan, dan semua yang ikut serta minal mustahdiqin di dalam acara sebuah acara apa ini? Orientasi ya, yang tertunda, khususnya panitia Bunyai apa Ibu apa Mbak Siti Badriah. Mawon Kiai. Badriah, Siti Badriah. Nyaman saja dipanggil Mbak saja biar merasa lebih muda saya. Alhamdulillah. Dan semua yang terlibat di dalam acara orientasi. Bahwa kita anggaplah secara umum semuanya yang hadir dalam virtual ini atau Zoominar ini ulama semua. Karena beliau-beliau ini sudah mendapatkan gelar Majelis Ulama atau pimpinan Majelis Ulama. Al-Quran telah menyatakan dalam surah Baqarah 269, yu'til hikmata man yasha wa ma yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadzakkaru illa ulul albab. Dia, Allah, menganugerahkan al-hikmah, pengetahuan yang mendalam kepada siapa yang dia kehendaki. Dan barang siapa dianugerahi al-hikmah, sungguhnya dia benar-benar telah dikaruniai kebaikan yang banyak. Dan tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang yang mempunyai akal sehat. Di sini kami akan bicara secara umum saja. Yang detail-detail tadi sudah banyak disampaikan oleh Wakil Ketua Umum. Ya, tentang secara umum lama yang di situ disebut Khadimul Ummah, Shadiqul Hukumah. Ayat tadi menjelaskan bahwa anugerah Allah siapapun yang dikehendaki. Dalam hal ini kita semuanya dikehendaki untuk mendapatkan hikmah, pengetahuan yang luas. Ada tugas, yakni Khadimul Ummah, Shadiqul Hukumah. Tentu ini sebuah makom yang sangat tinggi. Makam warasatul anbiya,
makom yang sudah tidak ada lagi di atasnya selain para anbiya. Sehingga ada sebuah hadis Rasulullah SAW menyatakan, al-hikmatu dhalatul mu'min. Aina wajadaha iltaqatah. Rawahu Ibnu Najjar Buraidah. Bila fi haitsuma wajada akhadah. Dan kitab Al-Jami'ul Kabir riwayat Tirmidzi wal Askari, lafadznya Imam Tirmidzi, al-kalimatul hakimah dhalatul mu'min. Fa haitsu wajadaha fa huwa ahaq. Ilmu pengetahuan, yakni al-hikmah, itu milik orang mukmin yang hilang, yang tercecer. Di mana saja ia temui, ia harus memungutnya. Artinya kebenaran tidak harus muncul dari kita. Memang seharusnya dari kita. Tapi dimanapun ada sebuah kebenaran, kita ambil. Karena itu ilmu kita yang tercecer. Ilmu kita yang hilang. Apalagi di zaman-zaman yang menipis kemampuan umat, sebagian ulamanya pun di dalam bisa membedakan antara hak dan batil. Rasulullah, sahabat Abdullah bin Mas'ud pun menyatakan, "Lau anna ahlal ilm sanu ilmahum wa da'u inda ahlihi lasadu bihi ahla zamanihim. Walakinnahum badaluhu li ahli dunya yanalu bihi bin dunyahu wahanu ala ahliha." Sami'tu nabiyakum sallallahu alaihi wasallam yaqul, "Man ja'ala al-humum hamman wahida kafallahu hamma dunya wa hamma akhirati. Wa man tasha'abat bihi al-humum fi ahwali dunya lam yubalillah fi ayyi awdiyatiha waqa." Dalam kitab Jami'ul Bayan karangan Al-Imam Abdul Bar. Sahabat Abdullah bin Mas'ud berkata, seandainya ahli ilmu menjaga ilmu dan meletakkannya pada ahlinya, niscaya akan memelihara, memimpin penduduk zamannya. Akan tetapi mereka mencurahkannya kepada ahli dunia untuk memperoleh harta mereka, sehingga mereka merendahkan diri di hadapan ahli dunia. Aku mendengar Nabi kalian SAW bersabda, barang siapa yang menjadikan cita-citanya untuk menggapai akhirat, maka Allah akan mencukupkan baginya dunianya dan akhiratnya. Barang siapa yang cita-citanya hanya untuk mencari dunia, maka Allah tak peduli di lembah mana dia binasa. Al-Imam Sahab bin Abdullah As-Sustari, yang dikenal Abu Muhammad As-Sustari, seorang sufi masyhur yang wafat pada tahun 2083, menyatakan an-nasu kulluhum sukara illal ulama wal ulama kulluhum hayara illa man amila bi ilmi. Dalam kitab Iqtida'ul Ilm wal Amal karya Imam Khatib Al-Baghdadi. Dawuh Abdullah As-Sustari ini berdasar sebuah hadis yang masyhur, an-nasu kulluhum halka illal alimun. Wal alimuna kulluhum illal amilun. Wal amiluna halka illal mukhlisun. Wal mukhlisuna ala khabar. Wa kana salaf, ulama salaf menyatakan sebagaimana Abu Qilabah, idza ahdatsallahu laka ilman fa ahdits lahu ibadah. Manakala Allah menganugerahkan padamu satu ilmu, apalagi dua, maka hidupkanlah ilmu tadi melahirkan sebuah peribadatan. Di sini jelas bagaimana makom para ulama sebagai khadimul ummah, shadidul hukumah. Saya kira tidak perlu kami perjelaskan kemuliaan ulama selama mereka mengamalkannya, meletakkan pada tempatnya. Kalau sudah menyimpang dari itu, dia akan hina. Makanya barang siapa yang perhatiannya disatukan
maka Allah akan bukan mereka kepentingan hajat-hajatnya baik di dunia maupun di akhirat. Namun manakala terpecah-pecah himmah dan cita-citanya dalam urusan dunia, tidak sedikit pun dia mendapatkan pertolongan Allah. Allah tidak mempedulikan di mana dia jatuh, di mana dia hancur. Sebagaimana tadi sukan Imam Abdul Azhar menyatakan semua manusia dalam keadaan mabuk kecuali ulama. Ini keistimewaan. Tapi ulama pun semuanya akan menjadi kebingungan. Mungkin pada hari ini kecuali mereka-mereka yang mau mengamalkan ilmunya. Oleh karena itu kita yang dituntut untuk terus mencari ilmu, untuk mengambil kebaikan-kebaikan dimanapun kita menemukannya. Ulama salaf menyatakan seperti Abu Kilabah, manakala Allah menganugerahkan padamu tambahan ilmu, maka tumbuhkan, munculkan ilmu itu sebagai bentuk ibadah. Para masyayikh, para pimpinan majelis ulama seluruhnya rahimahumullah jami'an. Imamun Syafi'i radhiyallahu anhu mensifati seorang yang alim, seorang ulama, disifati dengan al-aqif ala dini, al-arif bihali qawmi. Al-aqif ala dini yakni al-intiyat hukmillah wa syar'ih, tunduk dan siap untuk melaksanakan keputusan Allah dan syariat-syariat Allah. Karena syariat Allah itulah annama syara'allah azza wa jalla ibadi huwa al-manhaj al-amsal. Syariat Allah adalah manhaj, metode yang terbaik. Wa tariq al-aqwam, jalan menuju kebenaran yang paling lempeng. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 3, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Wa ma ada syarat selain syariat, manakala kita ambil lain dalam situasi yang darurat, lain dari suatu kita masih mencari mujtama yang siap untuk tatbiqus syariah. Indonesia berkali-kali ingin mentatbiqus syariah, tapi karena mujtama'nya tidak dipersiapkan, sebaik konsep apapun, manakala mujtama' masyarakatnya tidak diberikan pemahaman yang benar, akan gagal. Sehingga kalau tidak dalam situasi darurat, dalam situasi ikhtiar, mengambil selain syariat itu adalah mengikuti hawa nafsu. Sebagaimana Al-Quran telah melarang di beberapa ayat, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Maidah 49, wa anihkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi' ahwa'ahum wa darhum ayyaftinuk an ba'dima anzalallah ilaik. Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah. Dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, keinginan mereka. Dan waspadalah kamu terhadap mereka. Jangan sampai mereka memperdayakan kamu terhadap sebagian apa yang telah diturunkan oleh Allah kepada. Siapa lagi kalau bukan kita? Dawuh Imam Syafi'i tadi terdiri dari dua tarkib, dua kalimat, dua kata, al-arif bi hali qaumi, yakni seorang alim yang mampu mendeteksi keadaan situasi kaumnya, wa fi riwayatin umatnya. Di sini tentu membutuhkan dua syarat, yakni kaful adab, sebuah upaya untuk menjauhkan adza, sesuatu yang mendatangkan doror pada kaum, pada umat, sesuatu yang tidak menyenangkan pada umat, wabadlul nada, dan juga menyerahkan sebuah kedermawanan,
pada umat. Ini yang digandeng dari al-arif bi hali ummati. Di samping hal-hal yang penting yang lain yang perlu semacam himayatul ummah dan lain sebagainya. Lalu ada sifat-sifat khas ulama. Satu, akhlak dan perilaku yang dituju untuk diteladani. Dua, peduli terhadap masa depan Islam dan bangsa. Tiga, pandangan yang luas dalam berbagai masalah. Penguasaan ilmu yang luas dan dalam. Kepedulian yang besar terhadap umat. Semangat perjuangan yang tulus sepanjang zaman. Kearifan dalam kepemimpinan yang dikagumi. Itulah beberapa dari sekian sifat-sifat ulama, sifat-sifat kita tentunya. Allahumma amin. Di dalam tugas amanah sebagai khadimul ummah, shadiqul hukumah, sebenarnya tidak ada beda kita dengan hukumah. Karena ulama pun punya kewajiban melaksanakan kejujuran dan keadilannya. Imam Ghazali menyatakan, "I'lam wa tayaqqan anna Allah Subhanahu wa taala ikhtaram bani Adam ta'ifatain wa hum al-anbiya alaihi salatu wassalam liyubayyinu lil ibad ala ibadati dalil wa yuwaddihu lahum ila ma'rifati sabil wa ikhtara al-muluk li fadlil ibad yakni himayatihim min ibtida'i ba'dim ala ba'din wa malakum azmatal ibram wa naqs farbata bimma salihah haqi fi ma'aishihim bi hikmati wa ahallahum asrafa mahallin bi qudrati kama yasma'u fil akhbar as-sultan dilullah fi ardi fa in bagi ayu lama anna Allah darajatal muluk wa ja'alu dillahu fil ard fa innahu yajibu 'alal khalqi mahabbatu wa zawm mutaba'atu wa ta'atu wa la yajuzu lahum ma'siyatu wa muzat. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu atii'ullah wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. Ditegaskan bahwa Allah memilih dari Bani Adam dua kelompok. Yang pertama kelompok Anbiya, kita pewarisnya. Kita masuk di dalamnya. Dipilih untuk menjelaskan pada hamba-hamba di dalam tata cara peribadatannya disertai dengan dalil petunjuk. Juga di dalam tata cara peribadatan. Di samping itu memperjelaskan bagaimana jalan usul ilallah, jalan yang benar untuk memperjuangkan agama Allah sebagai amanat, yang di situ pun merupakan nantinya akan lahir sebuah perkhidmatan umat yang sangat prima. Juga Allah memilih para pemimpin, para muluk, pejabat, pemerintah, tujuannya ada untuk menjaga hamba, umat dari saling kedoliman, melampaui batas satu dengan yang lain, mengambil hak lainnya tanpa kebenaran. Di sini dihubungkan kemaslahatan makhluk di dalam kehidupan mereka dengan hikmah. Hikmah dilahirkan, diutusnya para anbiya dan para muluk ini. Mereka ditempatkan pada tempat yang mulia. Sebagaimana khususnya para sultan kalau mau melakukan sebuah kejujuran dan keadilan. Sebagaimana dalam beberapa hadis disebutkan as-sultan billah fi ardi. Pejabat adalah ibarat naungan Allah di buminya, yakni yang menaungi bangsanya, menaungi umatnya, membuat ketenangan umatnya, kesejahteraan umatnya. Sama dengan kedudukan para ulama. Oleh karena itu harus ada sinergi. Tentu tidak saling mengorbankan tugas masing-masing. Kita memang diwajibkan untuk mencintai pejabat, mengikuti arahan-arahannya, mentaati keputusan-keputusannya. Tidak boleh kita durhaka menentangnya. Sebagaimana Al-Quran tadi kami sampaikan dalam surat An-Nisa 59. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullah wa atiiur rasul wa ulil
Memang ayat ini masih ada khilaf. Yang dimaksud ulil amri ada minkumnya. Nah, di sinilah kewajiban ulama bagaimana kriteria pemimpin pejabat. Ya, yang selama ini kita masih dalam tataran darurat. Bagaimana Presiden Soekarno, presiden yang pertama kan, saat itu dia diprotes ingin diturunkan dari jabatannya karena belum memenuhi syarat kepemimpinan. Tapi akhirnya lahirlah sebuah fatwa bahwa Soekarno adalah waliul amri ad-daruri bisyauka. Memang belum mencukupi. Artinya apa? Kepemimpinan Presiden Soekarno adalah kepemimpinan yang darurat. Lalu sekarang bagaimana? Ternyata tak pernah berubah. Tak pernah bergeser darurat ini. Padahal kita tahu darurat itu tidak boleh diamankan. Tidak boleh dipakai untuk selamanya. Harus ada upaya. Yang mampu mengupayakan untuk lebih menaikkan tahapan kriteria para pemimpin. Hanya para ulama. Karena ulama lah yang tahu maslahat. Maslahat itulah yang penting. Jadi hanya ulama. Inilah tugas kita. Bayangkan mayoritas umat Islam yang terbesar di dunia adalah Indonesia. Tapi pemimpinnya baca bismillah saja, kadang baca salam saja tidak fasih dan sebagainya. Dia pemimpin kita, pemimpin umat yang terbesar. Nah, ini sedikit demi sedikit harus dipersiapkan. Kriteria persyaratan. Ada naiklah setingkat. Ya, tiap periode setingkat. Mohon maaf, ini bisa didengar ya? Bisa ya? Alhamdulillah. Bisa pakai. Bagus. Oleh karena itu, sebagaimana tadi, dua kelompok ini kelompok istimewa. Manakala keduanya ada pada konsep yang benar. Konsep Al-Quran, konsep Islam, fikih dakwahnya, dan fikih ahkamnya. Ini betul-betul. Ini sebuah PR bagi kita semuanya. Pejabat yang adil, ada sebuah riwayat yang menyatakan Abdul Sultan sa'atan khairun ibadati sab'ina sa'at. Keadilan seorang pejabat satu saat saja lebih baik daripada ibadah 70 tahun. Kenapa? Karena satu saat itu dibuat adil, dibuat sejahtera. Sedangkan yang 70 tahun tidak ada keadilan, tidak ada ibadah terlaksana dengan baik. Tapi keadilan, kejujuran tidak terdapat. Disinilah hikmah dan rahasia kenapa sebuah jabatan akan diberikan kelanggengan oleh Allah, tentu dengan batasan-batasan kelanggengan di dunia ini. Karena pejabat sultan yang adil, mereka adalah man adalah bainal ibad wa haddara minal jarri wal fasad. Sultan yang adil, sultan yang adil antara semua hambanya, semua umatnya, dan melarang keras perilaku penyelewengan dan kerusakan, kezaliman. Sedangkan sultan yang zalim ini merupakan malapetaka. Kekuasaannya tidak akan pernah langgeng. Rasulullah pernah bersabda, al-mulku yabqa ma'al kufri wala yabqa ma'al dzulmi. Ada mengatakan ini adalah makalahnya Al-Imam Ibnu Taimiyah. Artinya kekuasaan akan langgeng. Walaupun penguasanya kufur, maaf ini ya. Ini secara umum. Tapi wala yabqa ma'al dzulmi, tidak akan bisa langgeng disertai melaksanakan kezaliman. Artinya apa? Artinya kekuasaan harus ada keadilan.
Adil dan jujur itu sifat ulama, sifat kita. Nah, kalau seorang mukmin kok tidak adil, tidak jujur, ya akan mudah dia diruntuhkan. Di sini bahwa kejujuran keadilan itu sampai-sampai orang lain, kata orang kafir, yang dia mestinya tidak bisa adil, tidak bisa jujur, tapi melakukan keadaan kejujuran, Allah menerima, tentu menerima hanya di dunianya saja. Itu maksudnya. Seorang muslim sebagai pemimpin, tapi zalim, dia tidak akan lama memimpinnya. Dalam beberapa tarikh, termasuk Imam Ghazali menuliskan di dalam kitabnya At-Tibrul Masbuk bahwa annal majus malakul alam arba'ah alaf sanah. Wa kan mamlaka fihim wa inna madamatil mamlaka bi'adlihim fi ra'iyah wa hifdhim bisawiyah wa innahum ma kanu yaradul wal jawr fi dinihim wa millatihim jaizan wa amaru bi'adlihim al-bilad wa ansaful ibad wa qad ja'a fil khabar anna Allah jalla dzikruhu auha ila Daud alaihissalam an anhi qaumaka an sabbi mulukil ajam fa innahum amaru dunya wa awtanuha ibadi. Sejarah, bahkan Imam Ghazali dalam kitabnya At-Tibrul Masbuk menyatakan orang Majusi penyembah api pernah menguasai alam, bukan hanya negara, bukan sebuah teritorial, alam selama 4.000 tahun. Bisa kita tengok di kitabnya Imam Ghazali, 4.000 tahun. Kalau Pak Harto saja 32 tahun kita sudah ribut. Tidak ada orang yang bisa langgeng seperti itu. Malah disifati langgeng hanya 32 tahun. Kenapa rahasianya? Karena mereka menerapkan keadilan dan kejujuran. Bi'adlin fir ra'iyah wa hifdhin bisawiyah. Tidak membeda-bedakan. Adil dan jujur. Sifat kita. Tapi kalau orang lain menggunakan, Allah menerima. Walaupun di dalam batasan di dunia. Tapi kalau kita melakukan adil dan jujuran dunia akhiratnya. Inilah kelebihan-kelebihan kita. Mereka mampu memakmurkan negaranya. Memakmurkan kekuasaannya selama 4.000 tahun. Disinilah Allah menurunkan wahyu pada Nabi Daud alaihissalam agar melarang kaumnya mengumpat penguasa-penguasa ajam, karena penguasa ajam belum pernah memakmurkan dunia, termasuk Majusi tadi. Kemakmuran dunia dan hancurnya dunia itu semua juga gara-gara penguasa-penguasa yang zalim. Sayujianya kita tahu bahwa kemakmuran dunia dan hancurnya dunia itu yang dominan sekali dari para penguasa. Tapi kalau penguasanya adil, dunia akan makmur. Sebagaimana kita diciptakan dari bumi untuk memakmurkan dunia ini. Ini tugas kita. Makmur dalam keadilan, makmur dalam kejujuran. Hal itu pernah terjadi pada zaman Ad-Yashir, Afridun, Bahram, Kur, Kisra Anusirwan. Yang masyhur adalah sejarah Kisra Anusirwan. Penerapan kejujuran keadilan. Beliau Majusi. Hampir masuk Islam. Di dakwah Rasulullah SAW, dia menerima. Tidak menentang. Tapi belum mengucapkan. Sehingga waktu meninggalnya Kaisar Anusirwan, Rasulullah mengungkapkan bala sungkawa. Ta'asaftu ala mauti arba'in mengakufa. Aku mengucapkan bela sungkawa atas matinya, meninggalnya 4 orang kafir. Abu Thalib libirihi, satu pamannya sendiri. Memang secara zahir belum pernah mengucapkan syahadat.
secara zahir masih disebut. Walaupun ulama Ahlussunnah mengatakan Abu Thalib sudah Islam. Lalu ada namanya Hakim At-Ta'i, seorang yang hidup pada zaman jahiliyah yang disebut dengan At-Ta'i karena dermawannya. Tidak diminta pun dia dermawan. Meninggal dunia karena dermawan itu sifat kita. Meninggal dunia belum sempat dia masuk Islam. Rasulullah pun memberikan ucapan bela sungkawa. Lalu ada syair, penyair jahiliyah yang isi syairnya itu tauhid, ketauhidan. Dia belum masuk Islam, tapi syairnya adalah isi ketauhidan. Meninggal Rasulullah SAW mengucapkan bela sungkawa. Lalu Anushirwan, Kaisar Anushirwan ini meninggal dunia, Rasulullah pun mengucapkan bela sungkawa. Kenapa? Karena keadilan dan kejujurannya. Tapi begitu kekuasaan ada di putrinya, ya, di putrinya yang merobek-robek surat ajakan dakwah Rasulullah SAW yang dikenal dengan nama buron, disitulah kehancuran kerajaan Persia atau kekaisaran Persia. Selama 4 tahun ini hancur di tangan buron yang tidak adil dan jujur seperti pendahulu-pendahulunya, bahkan merobek-robek surat dakwah Rasulullah SAW. Oleh karena itu, ya wajib bagi kita semuanya, terutama ulama, agar menanamkan benih-benih ihsan, melakukan kebaikan, walaupun orang lain melakukan kejahatan pada diri kita. Memberikan ampunan, walaupun orang lain tidak memberi ampunan pada kita. Atau sebelum mereka minta maaf, sudah kita memberi, walaupun orang lain tidak memberi. Itu makom yang sangat. Kalau ini bisa kita lakukan, saya yakin Islam di Indonesia akan terus maju, terus berkembang dengan baik. Tidak dalam saat ini yang keyakinannya mudah ditukar dengan superbi, dengan benda-benda. Banyaklah sekali tansir dan tafsir itu terjadi di tanah air. Ad-dinu aslun wa sultanu haris. Agama adalah dasar, fondamen di dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara, beribadah. Sedangkan sultan hanya sebagai penjaga. Katakan satpamnya. Imam Ghazali menyatakan al-mulku wa din tau amani fatin aslun wa sultan haris. Wa mala aslalah fa mahdum wa mala harisalah fa dha'i. Kekuasaan dan agama merupakan dua saudara kembar. Agama sebagai landasan dan kekuasaan sebagai pengawalnya. Sesuatu yang tidak memiliki landasan pasti akan tumbang. Sedangkan sesuatu yang tidak memiliki pengawal akan tersia-siakan. Kita ingat Imam Haramain Guru Imam Ghazali pernah menyatakan di dalam kitab Riyatul Umam Fit Yasil Gulam. Di kitabnya di Sohifah 174. Bunyinya demikian. Fa'idha syaghara zaman anil imam wa khala'at sultan di najdatin wa kifayatin wa tirayat fal umuru mawkulatun ilal ulama wa haqqun alal khala'iq ala ikhtilafi tabaqatihim ayyarji'u ila ulama'i wa yusaddiru fi jami'i qadayal wilayat an ra'yihim fa in fa'alu dhalik faqad hudu ila sawa'is sabil wa syara ulama'ul bilad walatul ibad. Ini mungkin mengejutkan dawuh ini. Banyak kiai-kiai sendiri pun terkejut manakala saya melontarkan dawuhnya Imam Haramain. Yaitu Abdul Ma'ali, Abdul Malik, yang dikenal Imam Haramain Al-Juwaini, yang wafat pada tahun 478. Artinya kurang lebih demikian, manakala
sebuah periode, sebuah zaman sudah sepi atau tidak ditemukan seorang imam. Juga tidak ditemukan seorang pejabat yang dinajdah. Pejabat yang mengayomi umat, yang menopang dan mengamankan umatnya. Wa kifayatin. Dan sudah tidak ditemukan lagi pimpinan yang punya kemampuan, kapasitas, kapabilitas, kompetensi di dalam hal sebagai pemimpin untuk memimpin umat. Wa dirayah dan pemahaman ilmu yang luas. Fal umur mauqulatin ulama. Maka urusan umat semua diserahkan pada ulamanya. Wa haqqun alal khalaik, nyata bagi semua tataran umat, anak bangsa. Al-ikhtilafi tabaqtin, di setiap tataran, di setiap persukuan, di tiap semua jenis, agar kembali pada ulamanya. Dan selalu pendapat-pendapatnya berdasar daripada keputusan-keputusan para ulamanya. Kalau umat anak bangsa ini melakukan hal demikian, kata beliau, faqad hudu ila sawa'is sabil. Berarti mereka sudah mendapatkan petunjuk pada jalan yang benar. Wasara ulama'ul bilad ulatul ibad. Maka ulamanya beberapa negara itulah penguasanya negara. Ini nyambung sekali dengan al-mulku wad-din tau'aman. Tinggal kita, saya yakin kalau ulama nawaitunya ketulusan. Tentu ulama-ulama yang di situ didampingi oleh khasyatullah. Innama yakhsyallah min ibadihil ulama. Karena itu ayat-ayat pertama sebagai legasi kenabian dan kerasulan, penobatan, pelantikan yang rasul, ada surat Al-Alaq yang berbunyi Bismi rabbikal ladzi khalaq. Satu ayat ini sudah mencukupi. Bacalah, jadilah kamu ulama, jadilah kamu orang punya kemampuan membaca apapun yang ada di sekitar. Membaca ayat-ayat kauniyah, membaca situasi kondisi. Jadilah, artinya kamu orang yang punya kemampuan tanpa batas. Gelar apapun ambil. Tapi jangan lupa harus didampingi dengan Bismillah. Bismillah bikin untuk khasyatullah. Di sini itu rahasianya. Ulama yang begitu tinggi tentu juga ada afat-afat, tantangan-tantangan yang harus kita perhatikan. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW, asyadun nasi adaban yaumil qiyamah alimun la yanfa'ullah bi'ilmi. Manusia yang akan disiksa terberat pada hari kiamat adalah seorang alim yang ilmunya tidak bermanfaat, tidak diamalkan. Nabiullah Isa alaihissalam pernah menyatakan, ya ulama asu, ja'altum dunya ala ru'usikum wal akhirat ta'aqdamikum qaulukum syifa wa amalukum da' nizukum kama fil jannati tifla. Jadi tanaman bunga yang beracun. Tu'jibu man ra'aha wa fatu man akalah. Hai ulama su, pada zaman Nabi Isa, kamu menjadikan dunia di atas kepalamu, akhirat di bawah kakimu. Ucapanmu dianggap obat, tapi perbuatanmu justru penyakit. Kalau seperti itu, perumpamaan kalian sebagaimana perumpamaan tanaman diflah, tanaman bunga indah tapi beracun. Siapa yang melihatnya kagum, tapi siapa yang mencicipinya, dia akan mati terbunuh. Sahabat Umar bin Khattab pun menyatakan, "Idza ra'aitumul 'alim muhibban lid-dunya, fattahimu 'ala dinikum, fa inna kulla muhibbin yakhudu fi ma habba." Kalau melihat seorang alim, kok dunia ditaruh dalam hatinya, bukan di telapak tangannya. Dunia masuk pada kecintaannya menjadi gitu. Padahal kita tidak dilarang memiliki dunia fasilitas apapun, tapi jangan sekali-kali mencintai dunia. Kalau sudah begitu, curigailah
agama kalian yang dibawa oleh mereka. Karena orang yang sudah jatuh cinta, dia akan selalu bahasan antara apa yang dia cintai. Syekh Yusuf bin Husain dalam kitabnya Al-Imam Khatib Al-Baghdadi, Iqtida'ul Ilmi Al-Alam, menyatakan fit dunya tughyanani, tughyanul ilm wa tughyanul ilm. Walladzi yunjika min tughyanil ilm al-ibadah, walladzi yunjika min tughyanil mal az-zuhud. Di dunia ini ada dua keculasan, perselingkuhan. Sebagaimana yang pernah saya sampaikan. Pertama, tughyanul ilmi, perselingkuhan ilmu yang tanpa bismi rabbik, ilmu yang tanpa khasyatullah, ya. Dan tughyanul mal. Ini sekarang kita tahu Indonesia pernah dijajah tidak kurang 350. Kenapa? Karena ada hegemoni ekonomi. Ada perpolitikan budaya dan lain sebagainya, propaganda rusak, kapitalisme dan semuanya. Itu hanya pintu masuk. Kenapa? Karena mereka sudah menjadikan dunia sebagai Tuhannya, sebagai agamanya. Disinilah sebetulnya kenapa umat Islam Indonesia pada khususnya segi ekonominya masih sedemikian rupa. Tadi disebutkan dalam oleh Waketum Buya Anwar Abbas, ya, kadal fakru ayakuna kufra. Kefakiran hampir-hampir atau mendekatkan orang menjadi kafir. Mereka tahu di sini. Makanya ekonomi kita ini tidak pernah bisa tuntas. Upaya apapun, tapi jangan sampai putus. Karena kita tahu, kita ini mudah dinina-bobokkan. Hanya dijanjikan sedikit saja, kita sudah tertidurnya, bermimpi. Tapi mereka ambil sebesar-besarnya kekayaan. Ekonomi itulah menjadi Tuhan mereka. Kalau kita terus mudah dinina-bobokkan, jangan harap ekonomi kesejahteraan, ekonomi keumatan akan bisa bangkit. Karena ada mereka pembagian tugas. Ada yang menyodorkan sebuah bantuan, sebuah kedermawanan kebaikan. Tapi ada petugas lain yang yang akan menginjak daripada uluran tangan tersebut. Ini harus diketahui oleh para ulama. Sekarang bagaimana umat, kaum, sya'biyun al-Indonesiun khususnya, dan ulama sebagai khuddamul ummah nikmayati fi i'adati muslimin untuk memberikan kemuliaan muslimin pada mereka. Kita tahu bahwa al-muwatin as-saleh, yakni warga negara yang baik, waladhi ya'manul watan wal muwatinun syarr, yang menjadikan negara ini aman, yang warga negaranya pun aman. Bahkan sangat mengharapkan kebaikan-kebaikan dan kebaktiannya. Inilah yang disebut dengan warga negara yang saleh. Waladhi yaqtanu huquqa ghairi, juga mereka selalu memuliakan hak-hak orang lain. Tidak akan merusak kehormatan mereka, tidak akan berkhianat. Selalu bergerak bangkit untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagai warga negara. Tidak pernah meremehkan atau mengurangi apapun sebagai hak-hak. Oleh karena itu, wasabi itaqi hataini ghairi, cara atau jalan menuju bisa mentahqiqkan dua tujuan, yakni al-aqif ala din, al-arif bi hali qaumihi atau ummatihi. Apa kira-kira wasilahnya yang sangat mujarab untuk membersihkan masyarakat mujtama dari penyakit kerusakan dan merusak, dan dari penyakit yang kesombronoan, ogah-ogahan yang membiarkan kesempatan, sehingga ada Abdul Hukam menyatakan amrani yuhaddadu lahuma waqtu bi tikfatin
illa idastawallaya wa ghalaba. An-naum indal infirad wal inhitat inda hayati. Dua hal penyakit yang berbahaya. Dia akan menghancurkan sendi-sendi kehidupan, melumpuhkan pergerakan-pergerakan masyarakat, terutama ulamanya. Ini akan dirasakan kalau sudah menjangkit. Apa itu? An-naum indal infirad, tidur di saat merasa single majority. Tidur di saat merasa mayoritas. Kita mayoritas. Tapi mayoritas yang tidur sepertinya. Mudah-mudahan tidak ada yang bangun. Ya. Dan wal inhitat indah hayatul ummah. Mundur di saat bangsa lain sedang membangun diri, membangun organisasi. Ini dua penyakit. Kalau sudah menimpa, hancur kita. Sulit akan bisa bangkit kembali. Oleh karena itu, untuk mencari obat yang mujarab, ya, memang banyak konsep-konsep yang ditawarkan, tapi itu hanya permukaan, ya, hanya permukaan. Oleh karena itu, kami harapkan di dalam orientasi ini melahirkan sebuah obat yang mujarab, al-ilad, al-hasil, yang di situ yang diberikan adalah lahirnya mas'uliyah kulimrin amama nafsi, tanggung jawab setiap pribadi personal atas dirinya. Yang kedua, tanggung jawab di depan umat bangsa. Yang ketiga, tanggung jawab di depan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tanggung jawab ini atau kebebasan yang diartikan ini sudah jauh menyimpang. Kebebasan dianggap dia bebas mengutarakan ini, menyangka ini tanpa memedulikan situasi, kondisi, lingkungan, dan sebagainya. Oleh karena itu, yang terakhir kita contohkan percontohan seorang alim, yakni majelis ulama, kafal yambu min ma'in yaski baladah wa man marrabi. Itulah contoh orang alim, bagikan mata air sumber mata air yang jernih, yang akan memberikan minum, penyegaran, kesuburan, kemanfaatan negaranya, dan siapapun yang melewati negara ini. Harapan ulama adalah seperti itu. Yang paling akhir sekali, pemahaman tentang kebebasan, baik individual, ini terutama pemahaman yang sangat jelek sekali, ya, karena di sana kebebasan itu diartikan bebas sebebas-bebasnya tanpa tanggung jawab. Ini ada beberapa hal yang mengalami sebuah degradasi akibat karena kebanyakan setiap individu sudah meninggalkan perilaku-perilaku sesepuh yang mendahului kita, yang dulu sangat mementingkan tentang tanggung jawab atas kebebasan ini. Sehingga apa yang telah dibangun oleh pendahulu kita dihancurkan dalam saat yang cepat. Pembangunnya membutuhkan berpuluh-puluh tahun, tapi merusaknya cukup hanya sehari, 2 hari. Oleh karena itu diperlukan membangunkan kesadaran semuanya tentang tanggung jawab ini. Untuk itu kita butuhkan iqadu hadad dhamir al-ijtima'i fil ummah, menghidupkan kembali dhamir ijtima', ya, kesadaran bermasyarakat dalam umat. Ini tidak cukup dengan dakwah dan mau'idhah hasanah, tapi harus dengan praktek amali yang bersungguh-sungguh. Dua, perlu kita ciptakan opini moral, akhlak yang punya wibawa, punya kehormatan pada masing-masing
anggota, sehingga setiap individu akan merasa perilaku-perilaku yang tidak baik, kecil maupun besar, akan ketemu jawabannya, akan ketemu balasannya, dan sebaliknya. Lalu melahirkan syarat-syarat kriteria pemimpin baik di ulama maupun anak bangsa ini. Karena kepemimpinan inilah membutuhkan sifat-sifat yang luas sekali, yang bisa secara simpel dikumpulkan dalam kata al-jihad wal istihad. Dua kalimat yang simpel tapi isinya sangat luas sekali. Yakni jihad adalah kemampuan memberikan semangat, pengetahuan dengan segala upaya untuk mencapai akbari matlub, cita-cita yang terbesar. Apa cita yang besar? Taat pada Allah, khudu', yang menerima keputusan-keputusan agama, menyerahkan dan menerima perintah-perintah agama. Ini membutuhkan jihad yang panjang, yang berat. Yang terakhir, yang kedua, yakni al-istihad, ayyakuna man jar asadil jam'iyah qadin al-qadha as-sahih fi nawazil wal hawadis allati ta'ridu fi hayatil jama'ah fil alam wa fil umam wa fil mas'al allati tufaju wa tajaddad wa yakunu indahu min ad-daka wan nasad wal jid wal ilm ma yusta'an. Istihad di sini maksudnya kepemimpinan dimanapun, syukur-syukur di kekuasaan, kepemerintahan, dan di antar para ulama, organisasi Islam. Mereka orang yang punya kemampuan untuk memberikan keputusan yang sahih, menghadapi masalah-masalah baru, masalah-masalah nawazil yang datang dalam kehidupan umat, kehidupan personal, di alam, dan di semuanya kehidupan dan masalah-masalah yang datang silih berganti. Tentu ini membutuhkan kecerdasan, semangat, kesungguhan, ilmu yang dibutuhkan. Inilah yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf atas kelebihan waktu yang disediakan. Semoga ada 1-2 yang bermanfaat untuk kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon dilanjutkan dengan membuka orientasi ini secara resmi, Pak Kiai. Alhamdulillah pada hari ini orientasi dan pembukaan rapat Komisi Badan Lembaga Masa Khidmat 2020-2025 Majelis Ulama Indonesia kami nyatakan bisa dimulai dengan kepasrahan pada Allah, tawakkalna Allah, wa ta'asamna billah, wa la haula wa la quwata illa billah. Bismillah kami nyatakan juga. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.